adalah cerita tentang macan putih ini datang ke gubuk reot gadis desa ini, meminta tolong lihat keajaiban ini terjadi. Angin malam berembus dingin dari arah hutan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua yang membusuk. Di ujung desa yang nyaris terlupakan, berdiri sebuah gubuk reot beratapkan ilalang kering, dindingnya miring, dan lantainya masih berupa tanah keras. Disitulah Bunga tinggal, seorang gadis desa yang hidup sendirian, ditemani kesunyian dan ketabahan. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena sakit bertahun-tahun lalu, hidup Bunga berubah sepenuhnya. Ia tidak mewarisi sawah luas atau rumah layak, hanya gubuk ini dan sebidang kebun kecil yang hasilnya bahkan tak cukup untuk makan setiap hari. Namun Bunga tidak pernah mengeluh. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari muncul, menimba air di sungai, mencari kayu bakar, lalu bekerja apa saja yang bisa ia lakukan, membantu tetangga menanam padi, memetik singkong, atau sekadar membersihkan kandang ternak orang lain. Malam itu, hujan turun tanpa henti sejak sore. Petir menyambar-nyambar langit, membuat Bunga terlonjak setiap kali cahaya menyilaukan menyusul suara menggelegar. Ia duduk di sudut gubuk, memeluk lututnya, menunggu air hujan yang menetes dari atap bocor ke dalam ember tua. Api pelita kecil bergoyang, hampir padam tertiup angin yang menyelinap melalui celah-celah dinding bambu. Semoga hujan cepat reda, gumamnya pelan. Hutan di belakang gubuknya tampak lebih gelap dari biasanya. Pohon-pohon tinggi seolah menjulang tanpa ujung, menyimpan rahasia yang tak pernah ia pahami. Orang-orang desa jarang mendekat ke hutan itu, terutama saat malam. Konon, hutan tersebut dihuni makhluk-makhluk penjaga yang tak kasat mata. Namun bagi Bunga, hutan itu adalah tetangga terdekatnya, tempat ia mencari kayu dan kadang menenangkan hati. Tiba-tiba, di antara suara hujan dan angin, terdengar bunyi langkah berat. Duk, duk, duk. Langkah itu bukan seperti kaki manusia, bukan pula seperti hewan kecil. Tanah di sekitar gubuk terasa bergetar pelan. Bunga menegakkan punggungnya. Jantungnya berdetak cepat. Si siapa di luar, suaranya bergetar. Langkah itu semakin dekat. Bayangan besar melintas di balik celah dinding. Napas Bunga tercekat. Ia ingin berteriak, namun suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Pelita bergetar hebat saat angin mendadak berhenti, seolah seluruh alam menahan napas. Kemudian, pintu gubuk yang reot itu berderit pelan. Dengan perlahan, pintu terbuka sendiri. Di ambang pintu, berdiri seekor macan putih. Tubuhnya besar, jauh lebih besar dari sapi dewasa. Bulu putihnya tampak berkilau meski diterpa hujan, namun kini ternodai darah yang mengalir dari kaki belakangnya. Matanya berwarna biru pucat, memancarkan cahaya yang membuat ruangan sempit itu terasa penuh tekanan. Setiap tarikan napasnya berat, seakan menahan rasa sakit luar biasa. Bunga menjerit kecil dan mundur hingga punggungnya menabrak dinding bambu. Ya Tuhan, bisiknya lirih, air mata mengalir tanpa ia sadari. Macan putih itu tidak mengaum, tidak menggeram. Ia hanya berdiri, tubuhnya sedikit gemetar, lalu menundukkan kepala. Pemandangan itu membuat Bunga terpaku. Seekor macan, raja hutan yang ditakuti manusia, berdiri di hadapannya dalam keadaan terluka, basah, dan seolah memohon. Macan itu melangkah masuk satu langkah, lalu roboh di lantai tanah dengan suara berat. Tubuh besarnya tergeletak tak berdaya, napasnya terengah-engah. Darah semakin banyak mengalir, membasahi tanah di dalam gubuk. Bunga gemetar hebat. Nalurinya berteriak agar ia lari sejauh mungkin. Namun matanya justru tertuju pada luka menganga di kaki macan itu. Ada bekas jerat besi yang mencengkeram,
meninggalkan daging robek dan tulang yang nyaris terlihat. Pemburu, ucapnya lirih, marah dan takut bercampur jadi satu. Macan itu mengangkat kepalanya sedikit, menatap Bunga. Tidak ada kepuasan di sana. Yang ada hanya kelelahan dan harapan. Entah dari mana datangnya keberanian itu, kaki Bunga melangkah mendekat. Tangannya gemetar saat ia mengambil kain tua yang biasa ia gunakan sebagai selimut. Ia berlutut beberapa langkah dari macan itu. Aku tidak punya apa-apa, katanya terbata, seakan macan itu bisa mengerti. Tapi kalau kau mau, aku akan mencoba menolong. Macan putih itu menghela napas panjang, lalu menutup matanya perlahan. Dengan hati-hati, Bunga membersihkan darah yang mengalir. Setiap sentuhan membuat tubuh macan bergetar kecil, namun ia tidak melawan. Saat kain menyentuh luka, pelita tiba-tiba menyala lebih terang. Udara di dalam gubuk terasa hangat, menenangkan. Bunga terkejut. Ia merasakan getaran halus mengalir dari tubuh macan ke telapak tangannya, bukan panas, bukan dingin, melainkan sesuatu yang membuat dadanya sesak oleh perasaan asing. Seolah ia sedang menyentuh makhluk yang bukan sekadar hewan. Tanpa sadar, air mata Bunga jatuh menetes ke bulu putih itu. Aku tidak tahu kenapa kau datang ke sini, bisiknya. Tapi kalau ini takdir, aku akan berusaha. Di luar, hujan perlahan mereda. Petir berhenti menyambar. Hutan yang tadinya bergemuruh kini senyap, seolah ikut menjaga malam itu. Macan putih membuka matanya kembali. Untuk sesaat, Bunga merasa ia melihat bayangan cahaya berputar di dalamnya. Bibirnya bergetar, lalu macan itu mengeluarkan suara rendah, bukan auman, melainkan suara lembut yang terdengar seperti bisikan terima kasih. Malam itu, di dalam gubuk reot yang nyaris roboh, takdir seorang gadis miskin dan penjaga hutan legendaris mulai terjalin. Dan Bunga belum tahu bahwa keputusannya malam ini akan mengubah hidupnya, desanya, dan hutan selamanya. Fajar menyelinap perlahan melalui celah dinding bambu gubuk Bunga. Cahaya pucat itu jatuh tepat di tubuh besar macan putih yang terbaring tak bergerak di lantai tanah. Semalaman Bunga hampir tak memejamkan mata. Ia duduk bersandar di dinding, memeluk lutut, matanya awas menatap setiap helaan napas makhluk agung di hadapannya. Setiap kali dada macan putih itu naik turun, Bunga merasa lega. Setiap kali napasnya terhenti sesaat, jantung Bunga ikut tercekat. Masih hidup, bisiknya syukur. Luka di kaki macan itu masih mengerikan. Kain yang ia lilitkan telah berubah merah gelap. Bunga tahu, jika dibiarkan, macan itu bisa mati kehabisan darah. Dengan tubuh lelah dan mata sembab, Bunga mengambil air bersih dari tempayan dan memanaskannya di atas tungku kecil. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika ia salah bertindak. Saat ia mendekat, macan putih membuka matanya perlahan. Tidak ada kebengisan di sana. Matanya mengikuti setiap gerakan Bunga, penuh kewaspadaan namun juga kepercayaan yang aneh. Tenang, aku tidak akan menyakitimu, ucap Bunga lirih, seperti menenangkan anak kecil. Ajaibnya, macan itu tidak bergerak sama sekali. Dengan sangat hati-hati, Bunga membuka lilitan kain dan melihat luka yang sebenarnya. Jerat besi itu masih tertanam, menggigit daging dan tulang. Air mata Bunga mengalir tanpa bisa ditahan. Manusia bisa sekejam ini, gumamnya pahit. Ia mengambil pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong singkong. Dengan tangan gemetar, Bunga mencoba membuka jerat itu. Setiap tarikan membuat macan mengerang pelan. Bunga terhenti, menahan napas,
takut makhluk itu akan mengamuk. Namun macan putih hanya menoleh, lalu kembali menutup matanya, seolah berkata, "Lanjutkan." "Bertahanlah, sedikit lagi," ucap Bunga sambil terisak. Akhirnya, jerat besi itu terlepas dengan bunyi denting yang menggema di gubuk kecil itu. Bunga terjatuh terduduk, napasnya tersengal. Ia segera membersihkan luka dan menekannya dengan kain bersih. Aneh, darah yang tadinya mengalir deras perlahan berhenti, seolah luka itu merespons sentuhan tangannya. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Bunga merasakan hangat yang menjalar dari telapak tangannya, naik ke lengan, lalu ke dadanya. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, melainkan karena emosi yang tak bisa ia jelaskan. Bayangan-bayangan asing melintas di kepalanya, hutan lebat yang hidup, sungai bercahaya, dan suara auman yang bergema seperti doa. Bunga terlonjak dan menarik tangannya. "Apa itu?" bisiknya gemetar. Macan putih membuka mata dan menatapnya dalam. Tatapan itu begitu dalam hingga Bunga merasa sedang ditelanjangi hingga ke jiwanya. Lalu, di luar logika manusia, Bunga mendengar suara di dalam kepalanya. "Terima kasih, manusia berhati terang." Bunga terperanjat. Wajahnya pucat. Aku pasti lelah. Ini hanya halusinasi," katanya mencoba menenangkan diri. Namun suara itu terdengar lagi, lembut dan berat. "Aku tidak bisa bicara seperti manusia. Tapi hatimu mendengarku." Air mata Bunga kembali mengalir. Ia tidak merasa terancam. Justru ada rasa haru yang menekan dadanya. "Kau, siapa sebenarnya?" tanya Bunga dengan suara nyaris tak terdengar. Macan putih menghela napas panjang. Bayangan cahaya berpendar samar di sekeliling tubuhnya. "Aku penjaga hutan ini. Terikat pada sumpah lama. Aku datang karena waktuku hampir habis." Bunga terdiam. Ia menatap tubuh besar yang terluka itu dengan hati bergetar. "Apa yang bisa aku lakukan?" tanyanya polos. Macan putih menoleh ke arah hutan, lalu kembali menatap Bunga. "Ada sesuatu yang dirusak manusia. Sumber kekuatanku melemah. Luka ini hanyalah akibat." Bunga menelan ludah. Ia hanyalah gadis miskin yang bahkan kesulitan makan. Bagaimana mungkin ia bisa membantu penjaga hutan? "Aku tidak punya apa-apa," ucapnya lirih. "Aku bahkan tidak punya rumah layak." Macan putih menundukkan kepalanya sedikit. "Yang kami butuhkan bukan harta, tapi ketulusan." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Suara manusia. Bunga membeku. "Orang desa," bisiknya panik. Macan putih bangkit setengah tubuh, menahan rasa sakit. Aura di sekelilingnya berubah. Udara di dalam gubuk bergetar. Namun Bunga mengangkat tangannya. "Jangan, kalau kau muncul, mereka akan membunuhmu." Ia berlari ke pintu dan mengintip. Benar saja, dua orang pria desa berjalan menyusuri pinggir hutan, membawa tombak dan senter. "Mereka mencari sesuatu," gumam Bunga. Ia menutup pintu perlahan, napasnya tercekat. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dalam hati. Macan putih menatapnya, lalu kembali berbaring. "Untuk saat ini, sembunyikan aku. Dan jangan biarkan hatimu goyah." Bunga mengangguk, meski lututnya lemas. Ia mengambil tikar tua dan menutupi sebagian tubuh macan. Ajaibnya, tubuh besar itu tampak samar, seperti menyatu dengan bayangan. Beberapa menit kemudian, suara langkah menjauh. Bunga terduduk di lantai,
punggungnya bersandar pada dinding. Aku takut, ucapnya jujur. Macan putih menoleh. Keberanian bukan tidak takut. Keberanian adalah tetap memilih kebaikan. Kata-kata itu terpatri di hati Bunga. Saat matahari mulai naik, luka macan tampak lebih baik. Bunga tersenyum kecil untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, katanya pelan. Tapi selama kau di sini, aku akan melindungimu. Macan putih menatapnya lama. Lalu, suara itu kembali terdengar di dalam benaknya, penuh makna. Karena pilihanmu hari ini, hidupmu takkan pernah sama lagi. Di luar, hutan berdesir lembut, seolah menyambut ikatan yang baru saja terjalin, ikatan antara manusia sederhana dan penjaga yang hampir dilupakan dunia. Siang itu, matahari tak sepenuhnya menembus rimbun pepohonan di sekitar gubuk Bunga. Cahaya yang jatuh ke tanah terlihat pucat, seolah disaring oleh sesuatu yang tak kasat mata. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, dan suara burung pun terdengar samar, seperti berbisik. Bunga duduk bersila di depan macan putih yang kini terbaring lebih tenang. Luka di kakinya tampak mengering, tidak lagi mengeluarkan darah. Ajaibnya, bulu putih di sekitarnya bersih kembali, seolah luka itu tidak pernah separah malam sebelumnya. Kalau orang lain melihat ini, mereka pasti tak percaya, gumam Bunga. Macan putih membuka matanya perlahan. Tatapannya tenang, dalam, dan penuh wibawa. Bunga merasakan getaran lembut kembali menyentuh dadanya, tanda suara itu akan datang. Tubuhku pulih karena niatmu bersih, suara itu terdengar di benaknya. Namun kekuatanku belum kembali. Bunga menelan ludah. Apa sebenarnya yang terjadi denganmu? Mengapa pemburu sampai berani memasang jerat di wilayah ini? Macan putih menghela napas panjang. Angin di sekitar gubuk tiba-tiba berdesir, dedaunan di hutan bergerak serempak. Dulu, hutan ini dijaga oleh keseimbangan. Manusia, alam, dan roh hidup berdampingan. Aku dipilih sebagai penjaga, terikat pada batu sumpah yang menyimpan nyawa hutan. Bayangan itu kembali menyerbu benak Bunga. Ia melihat masa lalu yang bukan miliknya. Hutan yang hijau, sungai jernih, manusia yang menunduk hormat sebelum menebang pohon. Di tengah hutan berdiri sebuah batu besar berukir simbol kuno, memancarkan cahaya lembut. Di sanalah macan putih berdiri megah, dikelilingi cahaya. Bunga terhuyung, tangannya mencengkeram tanah. Batu sumpah, bisiknya. Manusia melupakan janji, lanjut suara itu. Mereka merusak hutan, menggali tanah, dan mematahkan segel batu tersebut. Saat sumpah retak, kekuatanku melemah. Jerat itu hanya akibat. Bunga merasakan amarah bercampur sedih. Ia teringat sungai desa yang mulai keruh, tanah retak saat kemarau, dan pohon-pohon yang ditebang tanpa ampun. Jadi, semua ini karena keserakahan, tanya Bunga lirih. Macan putih mengangguk perlahan. Dan aku datang kepadamu karena hutan memilihmu. Bunga terkejut. Aku? Tapi aku bukan siapa-siapa. Justru karena itu, jawab suara itu lembut. Kau hidup tanpa keserakahan. Bunga terdiam. Selama ini ia hanya berusaha bertahan hidup. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa sikap itu memiliki arti besar. Saat sore menjelang, angin berubah arah. Aroma tanah basah bercampur sesuatu yang aneh, bau besi dan asap. Macan putih mendadak menegakkan kepalanya. Tubuhnya menegang. Bahaya mendekat. Bunga berdiri tergesa. Apa maksudmu? Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah desa.
Suara gaduh, gong dipukul bertalu-talu. Mereka pasti berburu lagi, ucap Bunga panik. Macan putih bangkit perlahan meski pincang. Aura di sekelilingnya kembali berdenyut. Bayangan hitam mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak lebih besar dan menggetarkan. Jika mereka menemukan gubuk ini, kau akan ikut celaka. Bunga menggigit bibirnya. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Ia teringat cerita nenek-nenek desa tentang tempat terlarang di dalam hutan, tempat manusia dilarang masuk sejak dahulu. Tanpa berpikir panjang, Bunga menatap macan putih. Ada satu tempat, mungkin aman, katanya mantap. Macan putih menatapnya tajam. Jika kau membawaku ke sana, hidupmu tak akan pernah sama. Bunga mengangguk. Hidupku sudah tidak pernah sama sejak kau datang. Menjelang senja, Bunga menuntun macan putih memasuki hutan lebih dalam. Ajaibnya, meski tubuhnya besar, langkah macan itu nyaris tak menimbulkan suara. Setiap kali Bunga ragu, pohon-pohon seakan membuka jalan. Mereka tiba di sebuah lingkaran batu tua yang tertutup lumut. Udara di sana terasa berat, namun suci. Di tengahnya berdiri batu sumpah, retak di bagian tengah, cahaya di dalamnya redup. Begitu melihatnya, macan putih mengeluarkan erangan pelan, penuh kesedihan. Inilah sumber kehidupanku. Bunga mendekat, dadanya bergetar hebat. Saat ia menyentuh batu itu, kilatan cahaya menyambar langit. Bunga terjatuh berlutut, napasnya tersengal. Suara gaib bergema di sekeliling mereka. Manusia telah melupakan sumpah. Penjaga melemah. Namun satu hati masih bersih. Bunga menutup telinganya, ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Teriaknya. Cahaya meredup perlahan. Suara itu lenyap, menyisakan keheningan berat. Macan putih menoleh padanya. Batu ini hanya bisa dipulihkan oleh pengorbanan manusia yang tulus. Bunga terdiam. Kata pengorbanan itu bergema menakutkan di benaknya. Pengorbanan seperti apa? Tanyanya lirih. Macan putih tidak langsung menjawab. Matanya menatap langit yang mulai gelap. Saat waktunya tiba, kau akan tahu. Dari kejauhan, terdengar suara manusia semakin dekat. Cahaya obor menembus pepohonan. Bunga menoleh ke arah suara itu, lalu kembali ke macan putih dan batu sumpah yang retak. Ia sadar. Pilihan yang akan ia buat selanjutnya bukan hanya tentang hidupnya sendiri, melainkan tentang masa depan hutan, desa, dan makhluk-makhluk yang tak pernah bersuara. Dan malam itu, Bunga berdiri di antara dua dunia, manusia dan penjaga, tanpa tahu bahwa pengorbanan besar sedang menantinya. Malam turun dengan cepat di jantung hutan. Cahaya obor berkelebat di antara pepohonan, bergerak seperti ular api yang merayap perlahan namun pasti. Suara langkah kaki manusia memecah kesunyian, disertai tawa kasar dan teriakan penuh nafsu perburuan. Bunga berdiri kaku di dekat batu sumpah yang retak. Jantungnya berdentum keras hingga terasa di telinga. Tangannya mengepal, kukunya menancap ke telapak sendiri. Mereka sudah dekat, bisiknya. Macan putih berdiri di sampingnya. Meski masih pincang, tubuhnya memancarkan wibawa yang membuat udara di sekeliling terasa berat. Matanya menyala lembut namun tegas, seperti cahaya bulan di balik awan gelap. Keserakahan selalu berjalan lebih cepat daripada nurani, suara itu menggema di benak Bunga. Dari balik semak, terdengar suara laki-laki. Jejaknya ke sini. Aku yakin macan sialan itu belum jauh. Itu bukan macan biasa, sahut suara lain, bergetar antara takut dan tamak. Bulunya putih.
Kalau kita dapat, kita kaya seumur hidup. Bunga menggigil. Ia mengenali suara-suara itu, beberapa adalah warga desa sendiri. Orang-orang yang dulu ia bantu menyiangi kebun, orang-orang yang pernah meminjam beras darinya meski ia sendiri kekurangan. Kenapa mereka bisa setega ini? Gumamnya Pilu. Macan putih menundukkan kepalanya sedikit. Manusia yang lapar harta seringkali menutup mata dari akibatnya. Cahaya obor semakin dekat. Bayangan tubuh manusia terlihat jelas di sela-sela pohon. Bunga tahu, jika mereka menemukan batu sumpah dan macan putih, tidak hanya penjaga hutan yang akan binasa, ia pun akan dianggap pengkhianat. Bunga melangkah ke depan tanpa sadar. "Pergilah," katanya lirih namun tegas. "Masuk lebih dalam. Aku akan mengalihkan mereka." Macan putih menoleh tajam. Getaran kuat memenuhi udara. "Jika mereka menyakitimu, aku tidak peduli," potong Bunga, air matanya jatuh. "Kau lebih penting bagi hutan ini daripada aku." Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Angin berhenti berembus. Daun-daun membeku. Lalu macan putih mendekat, menempelkan kepalanya ke dahi Bunga. Sentuhan itu hangat, menenangkan, dan penuh kesedihan. "Hutan tidak memilih sembarang manusia," ucap suara itu lembut. "Aku tidak akan meninggalkanmu." Teriakan keras memecah momen itu. "Hei, ada apa di sana?" Obor diangkat tinggi. Cahaya menyapu lingkaran batu sumpah. Beberapa pria berhenti mendadak, wajah mereka berubah pucat saat melihat bayangan besar di samping Bunga. Itu dia," teriak seseorang. "Macan putih." Tombak diangkat. Busur ditarik. Ketakutan dan keserakahan bercampur jadi satu. "Bunga," suara lain terdengar kaget. "Kau bersama binatang itu?" Bunga melangkah ke depan, berdiri tepat di antara manusia dan macan putih. "Pergi," katanya keras, meski suaranya bergetar. "Hutan ini bukan milik kalian." Orang-orang tertawa sinis. "Kau sudah gila," kata salah satu pria. "Minggir, Bunga, atau kau ikut mati." Macan putih menggeram rendah. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Pohon-pohon di sekeliling berderak, seakan marah. Bunga mengangkat tangannya. "Kalau kalian ingin membunuhnya," ucapnya dengan air mata mengalir, "kalian harus melewati aku dulu." Untuk sesaat, keraguan muncul di wajah beberapa pria. Namun kepala rombongan, seorang lelaki bertubuh besar dengan mata serakah, meludah ke tanah. "Dorong saja dia." Satu tombak dilempar. Segalanya terjadi begitu cepat. Macan putih melompat ke depan, berdiri di hadapan Bunga. Saat ujung tombak hampir menyentuh bulunya, cahaya putih menyilaukan meledak dari tubuhnya. Tombak itu berhenti di udara, bergetar hebat, lalu jatuh ke tanah seolah ditolak oleh kekuatan tak terlihat. Angin kencang berputar. Obor-obor padam serentak. Kegelapan menelan hutan. Teriakan panik menggema. "Apa ini?" Api padam. Tanah bergetar lebih kuat. Dari dalam kegelapan, suara auman menggema, bukan auman biasa, melainkan gema yang terasa seperti doa dan peringatan sekaligus. Suara itu menusuk dada setiap manusia yang mendengarnya. Beberapa pria jatuh berlutut, telinga mereka berdenging. Bunga berdiri terpaku, air matanya berhenti. Ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya, sebuah keberanian yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Cahaya perlahan kembali. Macan putih berdiri tegak, kini tampak lebih besar,
lebih bercahaya. Matanya menyapu satu persatu wajah manusia. "Pergilah," suara itu bergema, kali ini tidak hanya di benak Bunga, tetapi di hati setiap orang di sana. Hutan ini tidak lagi mentolerir keserakahan. Satu persatu, manusia mundur. Senjata jatuh dari tangan mereka. Wajah-wajah yang tadinya bengis kini pucat ketakutan. "Kak, kita pergi," bisik seseorang. Mereka berbalik dan berlari terbirit-birit, meninggalkan hutan dalam kekacauan dan ketakutan. Keheningan kembali menyelimuti lingkaran batu sumpah. Bunga terduduk lemas di tanah. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Macan putih mendekat, mengusap kepalanya lembut dengan moncongnya. Kau melindungiku," ucap Bunga terisak. "Karena kini takdirmu terikat denganku," jawab suara itu. Dan dengan hutan ini, Bunga menatap batu sumpah yang retak. Cahaya di dalamnya berkedip lemah, seolah berjuang untuk bertahan. "Berapa lama lagi kau bisa bertahan?" tanyanya lirih. Macan putih menatap batu itu lama. Tidak lama, kecuali sumpah dipulihkan. Bunga menelan ludah. Ia tahu, bahaya belum berakhir. Ancaman manusia akan datang lagi, lebih besar, lebih kejam. Namun di tengah ketakutan itu, satu tekad mengeras di hatinya. "Apapun yang harus aku korbankan," ucapnya mantap, "aku tidak akan membiarkan hutan ini mati." Angin malam berdesir lembut, seolah menyetujui sumpah seorang gadis desa yang berdiri di hadapan takdirnya sendiri. Dan jauh di dalam kegelapan hutan, sesuatu yang lebih besar mulai terbangun. Malam telah berlalu, namun jejak ketakutan masih tertinggal di udara hutan. Embun pagi turun perlahan, membasahi daun-daun yang semalam bergetar oleh auman penjaga. Lingkaran batu sumpah kembali sunyi, seolah peristiwa mengerikan tadi hanyalah mimpi buruk. Namun retakan pada batu itu masih ada, diam, dingin, dan menyimpan ancaman yang belum selesai. Bunga terbangun di atas hamparan rumput lembab. Kepalanya terasa ringan, namun dadanya hangat. Di sampingnya, macan putih duduk berjaga, tubuhnya tegap meski luka di kakinya belum sepenuhnya pulih. Sinar matahari pagi memantul pada bulunya, membuatnya tampak seperti pahatan cahaya. "Kita masih hidup," bisik Bunga, suaranya hampir tak percaya. Macan putih menoleh, matanya lembut. "Kau pingsan karena jiwamu menanggung beban yang besar," suara itu mengalir tenang di benaknya. "Namun hatimu tetap berdiri." Bunga duduk perlahan. Ia menatap sekeliling, pepohonan tampak lebih hijau, burung-burung kembali bernyanyi. Namun di balik keindahan itu, ia merasakan sesuatu yang rapuh, seperti napas terakhir yang tertahan. Batu sumpah itu semakin melemah, "Ya?" tanyanya. Macan putih mengangguk. Ikatan antara penjaga dan hutan retak. Tanpa ikatan baru, keseimbangan akan runtuh. Bunga memejamkan mata. Bayangan desa kembali muncul di benaknya, anak-anak berlari di tanah kering, sawah yang gagal panen, sungai yang keruh. Ia mengerti kini, semua itu bukan kebetulan. Kalau ikatan lama rusak, ucapnya perlahan, apakah ikatan baru bisa dibuat? Macan putih menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu yang tak terucap. "Bisa," jawabnya akhirnya. Namun ikatan itu tidak dibuat dengan mantra atau darah. Ia lahir dari kesediaan berbagi nasib. Bunga membuka mata, jantungnya berdetak lebih cepat. "Berbagi nasib, maksudmu?" Angin berdesir, membawa suara hutan yang dalam. Macan putih berdiri dan melangkah perlahan menuju sebuah pohon tua berakar besar. Ia menunduk, memberi isyarat agar Bunga mendekat.
Saat bunga menyentuh batang pohon itu, dunia seakan berubah. Cahaya lembut mengalir, dan bunga kembali melihat bayangan, kali ini lebih jelas. Ia melihat penjaga-penjaga hutan terdahulu, manusia dan makhluk gaib yang hidup berdampingan, saling menjaga. Mereka terikat bukan oleh kekuasaan, melainkan oleh janji untuk melindungi yang lemah. Air mata bunga jatuh. Dulu, manusia tidak serakah, bisiknya. Dulu manusia mendengarkan hati, jawab suara itu. Kini, hanya sedikit yang masih bisa. Bunga menarik napas panjang. Kalau aku bersedia, apa yang akan terjadi padaku? Macan putih memalingkan wajahnya, seolah menahan sesuatu. Ikatan hati akan membuatmu terhubung dengan hutan. Kau akan merasakan luka dan pulihnya. Kau akan mendengar rintihannya. Dan kau tak akan pernah sepenuhnya hidup hanya untuk dirimu sendiri. Bunga terdiam lama. Ia memandang tangannya, tangan yang kasar karena bekerja, tangan yang sering kosong. Ia teringat hidupnya yang sederhana, mimpinya yang kecil, cukup makan, cukup tidur, tidak sendirian. Kalau aku menolak, tanyanya lirih. Macan putih menatap batu sumpah yang retak. Hutan akan mati perlahan. Penjaga akan lenyap. Dan manusia akan mewarisi kehancuran yang mereka ciptakan. Bunga menghela napas. Ia tahu jawabannya bahkan sebelum pertanyaan itu selesai. Aku sudah hidup sendirian sejak lama, katanya pelan. Kalau harus berbagi hidupku, biarlah dengan sesuatu yang benar. Macan putih menoleh cepat. Getaran kuat menyelimuti udara. Keputusan ini tidak bisa ditarik kembali. Bunga mengangguk. Aku tahu. Mereka kembali ke lingkaran batu sumpah saat matahari naik tinggi. Cahaya menembus celah dedaunan, jatuh tepat di retakan batu. Macan putih berdiri di sisi kanan, bunga di sisi kiri. Letakkan tanganmu di batu, ucap suara itu lembut. Bunga menelan ludah dan menuruti. Begitu telapak tangannya menyentuh batu, denyut kuat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia terjatuh berlutut, napasnya terengah. Jantungnya berdetas seirama dengan getaran bumi. Suara hutan menggema, ribuan suara kecil menyatu. Apakah kau bersedia menjaga, meski tak dipuji? Apakah kau bersedia memberi, meski tak menerima? Air mata bunga mengalir deras. Aku bersedia, ucapnya terbata. Selama hutan ini hidup, aku akan berdiri. Cahaya memancar dari batu sumpah, menyelimuti tangan bunga dan tubuh macan putih. Retakan itu belum menutup, namun cahaya di dalamnya menguat, berdenyut seperti jantung yang kembali berdetak. Macan putih mengaum pelan, bukan dengan amarah, melainkan dengan kelegaan. Ikatan awal telah terjalin, ucapnya. Namun untuk memulihkannya sepenuhnya, pengorbanan yang lebih besar masih menunggu. Bunga tersenyum lemah, keringat membasahi dahinya. Aku tidak menyesal. Saat mereka meninggalkan lingkaran batu, hutan menyambut dengan kehidupan baru. Bunga melihat bunga-bunga kecil bermekaran di jalur yang mereka lewati. Bunga liar berwarna putih dan hijau, lembut namun bertahan. Namun jauh di luar hutan, di desa, kabar telah menyebar. Ketakutan semalam berubah menjadi amarah. Manusia mulai merencanakan sesuatu yang lebih kejam, lebih besar. Dan bunga belum tahu bahwa ikatan hati yang baru saja ia buat akan segera diuji dengan pilihan paling menyakitkan dalam hidupnya. Pagi di desa tidak pernah terasa setenang itu. Kabut tipis menggantung rendah, menutup atap-atap rumah yang masih basah oleh embun. Namun ketenangan itu palsu. Di balik pintu-pintu kayu,
bisikan beredar, amarah tumbuh, dan ketakutan berubah menjadi kebencian. Bunga berdiri di tepi hutan, memandang desa dari kejauhan. Sejak fajar, ia merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya, sebuah firasat yang tak bisa ia jelaskan. Ikatan yang mulai terjalin dengan hutan membuat perasaannya lebih peka. Ia bisa merasakan kegelisahan tanah, gemetar halus dedaunan, dan denyut batu sumpah yang belum pulih sepenuhnya. Macan putih berdiri di belakangnya, diam namun waspada. Mereka akan datang, suara itu bergema pelan di benaknya. Bukan sebagai pemburu tunggal, melainkan sebagai amarah bersama. Bunga menghela napas panjang. Aku tahu. Sejak tadi malam, hutan terasa berbeda. Ia menoleh ke macan putih. Katakan yang sebenarnya. Pengorbanan apa yang kau maksud? Macan putih tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan ke arah lingkaran batu sumpah. Cahaya di dalam batu itu berdenyut lemah, seperti nyala lilin yang melawan angin. Batu ini hanya bisa dipulihkan sepenuhnya jika ada manusia yang mengikatkan jiwanya sebagai penyeimbang, ucapnya akhirnya. Bukan sebagai penjaga utama, tetapi sebagai penghubung. Bunga terdiam. Penghubung antara manusia dan hutan? Ya. Kau akan menjadi suara yang terdengar oleh dua dunia. Bunga menelan ludah. Dan harganya? Macan putih menatapnya lama. Tatapan itu syarat penyesalan. Kau tidak akan bisa hidup seperti manusia lain. Kau akan terikat pada hutan ini. Kau tidak akan pergi jauh. Dan jika hutan terluka, kau akan merasakannya. Bunga memejamkan mata. Dalam gelap kelopak matanya, ia melihat hidup yang mungkin ia jalani jika menolak, hidup sederhana, mungkin menikah, punya anak, meninggalkan gubuk reot. Hidup yang sunyi, tapi aman. Namun bayangan itu pudar, digantikan gambaran hutan yang mati, desa yang kering, dan suara tangis yang tak pernah berhenti. Kalau aku menerima, ucapnya lirih, apakah semua akan selamat? Macan putih menghela napas panjang. Tidak semua. Tapi keseimbangan akan punya kesempatan. Saat itu, suara gong terdengar dari arah desa. 1 kali. 2 kali. Lalu bertalu-talu. Bunga membuka mata. Wajahnya pucat. Mereka mengumpulkan orang. Dari kejauhan, tampak kerumunan bergerak ke arah hutan. Obor-obor menyala meski matahari sudah tinggi. Tombak, parang, dan tali dibawa dengan niat yang jelas. Macan putih berdiri tegak. Aura di sekelilingnya menguat. Jika mereka mencapai batu sumpah, segalanya berakhir. Bunga melangkah maju, jantungnya berdetak keras. Kalau begitu, lakukan sekarang. Macan putih menoleh tajam. Kau yakin? Bunga mengangguk. Air mata menggenang, namun suaranya mantap. Aku tidak ingin lari lagi. Mereka berdiri di lingkaran batu sumpah saat rombongan manusia semakin dekat. Tanah bergetar oleh langkah kaki. Teriakan marah terdengar jelas. Bunga, keluar. Kami tahu kau di sana. Bunga berdiri di depan batu sumpah. Macan putih di belakangnya. Angin berputar kencang, dedaunan beterbangan. Letakkan kedua tanganmu di batu, ucap macan putih pelan. Dan bukalah hatimu sepenuhnya. Bunga menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan ketakutan, kesedihan, dan cinta bercampur jadi satu. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di batu sumpah. Sekejap kemudian, dunia terasa runtuh.
Cahaya menyilaukan meledak dari batu. Bunga berteriak, bukan karena sakit, melainkan karena seluruh hidupnya seakan ditarik keluar. Kenangan masa kecilnya, tawa orang tuanya, rasa lapar, kesepian, semuanya mengalir masuk ke dalam batu. Apakah kau memberi dengan ikhlas? Suara hutan menggema. Aku ikhlas, teriak bunga, air mata bercucuran. Asal hutan ini hidup. Kerumunan manusia terhenti mendadak. Mereka tertegun melihat cahaya yang membumbung ke langit. Beberapa jatuh berlutut, ketakutan. Macan putih mengaum keras. Auman itu bukan ancaman, melainkan sumpah. Cahaya putih dan hijau menyatu, menyelimuti batu sumpah. Retakan mulai menutup perlahan. Bunga terjatuh ke tanah. Tubuhnya lemah, napasnya terputus-putus. Dunia berputar. Macan putih mendekapnya dengan tubuh besarnya, melindunginya dari cahaya yang masih berdenyut. Saat cahaya meredup, hutan menjadi hening. Bunga membuka mata perlahan. Pandangannya kabur. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia bisa mendengar denyut akar di bawah tanah, aliran air di kejauhan, dan bisikan daun. Aku masih hidup, bisiknya. Macan putih menatapnya penuh haru. Kau kini terikat, ucap suara itu lembut. Pengorbananmu diterima. Bunga mencoba bangkit, namun lututnya lemah. Macan putih menopangnya. Di depan mereka, batu sumpah kini memancarkan cahaya stabil. Hutan terasa bernapas lega. Namun di kejauhan, manusia-manusia itu berdiri terpaku. Ketakutan berubah menjadi kebingungan. Salah satu pria berlutut. Apa? Apa yang kau lakukan, Bunga? Bunga menatap mereka. Ia tidak merasa marah. Hanya lelah dan sedih. Aku menjaga apa yang kalian lupakan, ucapnya pelan. Angin berdesir lembut, seolah mengamini. Namun jauh di dalam bayang-bayang hutan, sesuatu bergerak. Sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, yang terusik oleh cahaya baru. Dan meski pengorbanan bunga telah menyelamatkan keseimbangan sementara, ujian terakhir, yang paling berat, belum datang. Hutan terbangun dalam keheningan yang berbeda. Bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang penuh kewaspadaan, seperti napas panjang setelah badai. Cahaya pagi menembus dedaunan, jatuh berkilau di tanah yang masih hangat oleh energi sumpah yang baru saja diteguhkan. Bunga terbaring di sisi lingkaran batu sumpah. Tubuhnya terasa ringan sekaligus asing. Saat ia membuka mata, pandangannya dipenuhi warna-warna yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Hijau daun berpendar lembut, biru langit terasa lebih dalam, dan denyut kehidupan hutan mengalir jelas dalam dadanya. Ia menutup mata kembali, terkejut oleh banjir sensasi itu. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya. Macan putih berdiri di hadapannya, namun kini tampak berbeda. Tubuhnya lebih tegap, luka di kakinya telah lenyap sepenuhnya. Bulu putihnya memancarkan cahaya lembut seperti perak, dan setiap tarikan napasnya menggerakkan angin halus di sekeliling. Ikatan telah menyatu dengan jiwamu, suara itu terdengar, kini lebih jernih dan bergema. Kau mendengar hutan sebagaimana aku mendengarnya. Bunga duduk perlahan. Ia meletakkan tangannya di tanah dan tersentak. Ia bisa merasakan akar-akar pohon berdenyut, air tanah mengalir, dan kehidupan kecil yang bergerak di bawah permukaan. Aku bisa merasakan segalanya, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Macan putih mengangguk. Kau kini adalah penghubung. Dan karena itu, kekuatanku pun bangkit sepenuhnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang.
Pepohonan bergetar, bukan oleh ketakutan, melainkan oleh pengakuan. Dari berbagai penjuru hutan, terdengar suara auman, lenguhan, dan desis makhluk-makhluk penjaga lain, tidak terlihat, namun terasa. Macan putih mengangkat kepalanya dan mengaum. Auman itu menggema jauh, mengguncang langit. Awan bergulung, cahaya matahari memantul seperti emas. Untuk sesaat, bayangan macan putih memanjang, berubah menjadi sosok yang jauh lebih besar, penjaga sejati hutan, seperti yang hanya hidup dalam legenda. Bunga menahan napas, air mata mengalir tanpa sadar. "Kau, bangkit," bisiknya. "Aku kembali pada sumpahku," jawab suara itu. Namun kebangkitan selalu mengundang tantangan. Dari kejauhan, suara manusia kembali terdengar. Bukan teriakan marah, melainkan hiruk-pikuk panik. Kabar tentang cahaya dan auman telah menyebar ke desa-desa sekitar. Rombongan yang lebih besar datang, dipimpin orang-orang berpengaruh, kepala desa, pemilik tanah, dan para pemburu bayaran. Bunga berdiri, meski kakinya masih gemetar. "Mereka tidak akan berhenti, ya?" tanyanya. Macan putih menatapnya penuh arti. Tidak selama keserakahan memimpin mereka. Ketika rombongan itu tiba di tepi hutan, mereka terhenti mendadak. Pohon-pohon tampak lebih rapat, seolah membentuk dinding hidup. Tanah bergetar ringan di bawah kaki mereka. "Kepala desa, ini tidak normal," bisik seseorang. Kepala desa melangkah maju, wajahnya tegang namun keras. "Bunga," teriaknya. "Keluar. Kau sudah membawa malapetaka." Bunga melangkah ke depan, meninggalkan lingkaran batu sumpah. Setiap langkahnya diikuti getaran halus, seakan hutan menyesuaikan diri dengannya. "Tidak," jawabnya lantang. "Malapetaka datang dari keserakahan kalian." Kerumunan bergemuruh. Beberapa orang mengangkat senjata. Macan putih melangkah maju. Saat ia menampakkan diri sepenuhnya, beberapa orang langsung jatuh berlutut. Aura wibawa yang dipancarkannya membuat napas terasa berat. Kita tidak bisa melawannya," bisik seorang pemburu. Kepala desa menelan ludah, namun gengsi menahannya. "Ini hanya tipu daya," teriaknya. "Binatang tidak boleh mengatur manusia." Macan putih mengaum sekali lagi. Kali ini, tanah terbelah tipis di depan kaki manusia. Air jernih memancar dari celah itu, membasahi tanah kering yang selama ini mati. Bunga merasakan denyut kuat di dadanya. Ia melangkah maju, mengangkat tangannya. "Hutan tidak meminta untuk disembah," ucapnya tegas. "Hutan meminta untuk dihormati." Suara angin membawa kata-katanya jauh. Beberapa orang menjatuhkan senjata. Air mata mengalir di wajah mereka saat mereka menyadari tanah yang retak kini kembali hidup. Namun tidak semua luluh. Seorang pemburu bayaran mengangkat senapan. Tangannya gemetar, namun jari telunjuknya menarik pelatuk. Dentuman keras memecah udara. Waktu seolah melambat. Bunga menoleh, matanya membelalak. Macan putih melompat ke depan. Peluru itu berhenti di udara, tepat di depan dahinya, bergetar hebat sebelum jatuh ke tanah. Auman marah mengguncang hutan. Langit menggelap sesaat. Ini peringatan terakhir, suara macan putih menggema, terasa di tulang dan darah setiap manusia. Hutan tidak akan membunuh, tapi ia akan bertahan. Ketakutan akhirnya mengalahkan keserakahan. Rombongan itu mundur kacau, beberapa berlari, beberapa tersungkur. Ketika mereka pergi, hutan kembali tenang. Cahaya matahari menyelinap kembali, hangat dan damai.
Bunga terjatuh berlutut, kelelahan menghantam tubuhnya. "Apa ini akan selalu seperti ini?" tanyanya lirih. Macan putih mendekat, menundukkan kepalanya. "Penjaga tidak hidup tanpa ujian. Tapi kau tidak sendirian." Bunga tersenyum lemah. Ia memandang hutan, rumah barunya, takdir barunya. Namun jauh di balik pepohonan terdalam, bayangan gelap mengintai. Sesuatu yang tidak terikat sumpah, tidak tunduk pada keseimbangan. Kebangkitan penjaga telah mengguncang dunia lama. Dan dunia lama tidak akan diam. Rahasia darah penjaga dan kebangkitan cahaya. Malam itu, hutan tampak berbeda. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menggantung rendah di antara pepohonan tua. Cahaya bulan memantul pucat di dedaunan basah, seolah alam ikut menahan napas. Bunga berdiri di ambang gubuk reotnya, menggenggam kain pembungkus ramuan terakhir yang ia siapkan dengan tangan gemetar. Di hadapannya, macan putih berbaring lemah. Nafasnya tersengal, dada besarnya naik turun dengan irama yang tak beraturan. Luka di tubuh macan putih kini berubah warna. Bukan lagi merah darah, melainkan keabu-abuan dengan garis hitam seperti arang terbakar. Bunga tahu, ini bukan luka biasa. Racun kegelapan, racun yang berasal dari keserakahan manusia, telah menjalar hingga ke jantung sang penjaga hutan. "Bertahanlah, tolong bertahan," bisik Bunga lirih. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia teringat perkataan kakek tua penjaga mata air yang ia temui siang tadi. "Ramuanmu hanya akan menahan racun. Untuk menyembuhkannya, dibutuhkan darah penjaga, dan darah itu hanya bisa bangkit dari keturunan yang terpilih." Saat itu Bunga tidak mengerti. Kini, kata-kata itu kembali menghantam pikirannya. Macan putih perlahan membuka mata. Bola matanya yang biru pucat menatap Bunga dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, suara itu terdengar jelas di kepala Bunga, bukan sekadar gema naluri, melainkan kata-kata. "Bunga, waktumu hampir tiba." Tubuh Bunga menegang. Ia terhuyung mundur, nyaris jatuh. "Kakau, bicara padaku," suaranya bergetar. "Sejak awal kau selalu bisa mendengarku. Darahmu yang membukanya." Hutan mendadak bergetar halus. Angin berdesir kencang, membuat dinding bambu gubuk berderit keras. Dari tanah, cahaya samar berwarna keemasan merembes keluar, membentuk pola aneh seperti ukiran kuno. Bunga menatap tangannya sendiri. Ujung-ujung jarinya memancarkan cahaya lembut. Jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu, darahku?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Macan putih menggerakkan kepala, menahan rasa sakit. "Kau adalah keturunan terakhir penjaga cahaya. Nenek moyangmu pernah bersumpah melindungi hutan ini bersama kami." Ingatan lama mendadak menyeruak. Potongan-potongan cerita yang sering diceritakan ibunya sebelum meninggal, tentang leluhur yang hidup berdampingan dengan makhluk hutan, tentang sumpah darah, tentang cahaya yang diwariskan lewat pengorbanan. Selama ini Bunga mengira itu hanya dongeng pengantar tidur. Ternyata bukan. "Aku hanya gadis desa miskin," Bunga menggeleng lemah. "Aku tak punya kekuatan apapun." Macan putih mengeluarkan suara rendah, hampir seperti tawa getir. "Kekuatan sejati lahir dari welas asih. Kau merawatku tanpa rasa takut, tanpa pamrih. Itulah tanda penjaga." Langit tiba-tiba bergemuruh. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar, banyak, berat, dan tergesa. Bunga menoleh. Api obor menyala di antara pepohonan. Manusia.
Para pemburu bayaran yang selama ini mengincar macan putih telah menemukan jejak mereka. Tidak, mereka datang. Bunga panik. Macan putih berusaha bangkit, namun tubuhnya kembali terhempas ke tanah. Racun itu telah melemahkannya sepenuhnya. Jika mereka menangkapku malam ini, hutan akan runtuh. Kau harus memilih, Bunga. Memilih apa? Teriak Bunga dengan air mata bercucuran. Macan putih menatapnya tajam. Bangkitkan darah penjaga. Gunakan darahmu untuk menyegel racun dan melindungi hutan. Bunga terdiam. Ia menatap pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong akar obat. Tangannya gemetar hebat. Apa yang akan terjadi padaku jika aku melakukannya? Tanyanya lirih. Macan putih terdiam sejenak. Tak ada penjaga yang keluar tanpa luka. Kau mungkin kehilangan cahaya itu, atau sesuatu yang lebih berharga. Langkah para pemburu semakin dekat. Teriakan mereka mulai terdengar jelas, penuh keserakahan. Macan putih itu di sini. Kepung. Bunga menutup mata. Bayangan ibunya terlintas, senyumnya yang lembut, pesan terakhirnya untuk selalu berbuat baik meski hidup kejam. Bunga menghela napas panjang. Aku tidak ingin hutan ini hancur, dan aku tidak ingin kau mati, katanya tegas. Dengan satu gerakan cepat, ia menggores telapak tangannya sendiri. Darah segar mengalir, berkilau aneh seperti bercampur cahaya emas. Saat darah itu menetes ke tanah, bumi bergetar hebat. Cahaya menyembur dari dalam tanah, membungkus tubuh Bunga dan macan putih. Luka di tubuh sang macan bergetar, mengeluarkan asap hitam pekat yang menjerit seperti makhluk hidup. Racun itu perlahan tersedot keluar, lenyap di telan cahaya. Para pemburu yang sudah hampir mencapai gubuk terlempar mundur oleh gelombang energi tak terlihat. Obor mereka padam, dan hutan mendadak sunyi. Di tengah cahaya itu, macan putih mengaum keras, bukan auman kesakitan, melainkan kebangkitan. Bulunya bersinar terang, lebih putih dari sebelumnya, dengan garis cahaya keemasan di sepanjang tubuhnya. Bunga terjatuh berlutut, napasnya terengah. Cahaya di tangannya perlahan memudar, meninggalkan luka yang menutup dengan bekas berbentuk simbol kuno. Macan putih berdiri tegak. Ia menundukkan kepala di hadapan Bunga. Mulai malam ini, kau bukan lagi gadis desa biasa, Bunga. Kau adalah penjaga cahaya. Bunga menatap hutan yang kini kembali tenang, air mata mengalir namun bibirnya tersenyum lemah. Ia tidak tahu apa yang menantinya esok hari, tetapi satu hal pasti, hidupnya telah berubah selamanya. Dan di balik pepohonan gelap, seseorang mengamati mereka dengan mata penuh dendam, merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Bab 8 berakhir dengan kebangkitan cahaya, dan ancaman baru yang mulai mengintai. Pengkhianatan manusia dan perang di jantung hutan. Fajar menyingsing dengan warna kelabu. Matahari terbit tanpa kehangatan, seolah enggan menyinari hutan yang baru saja mengalami kebangkitan besar. Bunga terbangun di dalam gubuk reotnya dengan tubuh lemah dan kepala terasa berat. Telapak tangannya masih perih, bekas luka berbentuk simbol kuno itu tampak samar berkilau setiap kali terkena cahaya. Di luar, macan putih duduk berjaga. Tubuhnya kini jauh lebih gagah, auranya memancarkan wibawa yang membuat burung-burung hutan enggan bersuara. Namun matanya menyimpan kegelisahan. Mereka tidak akan berhenti. Suara itu kembali menggema di benak Bunga. Manusia yang kau halau semalam hanyalah bagian kecil. Bunga bangkit perlahan, menyelimuti tubuhnya dengan kain lusuh. Aku merasakannya, jawabnya lirih. Hutan terasa gelisah. Angin berhembus membawa bau asap.
Dari kejauhan, suara kapak dan mesin terdengar memecah kesunyian pagi. Bunga terhenyak. Mereka mulai menebang, katanya panik. Macan putih menggeram rendah. Bukan sekadar menebang. Mereka ingin membuka jalan ke jantung hutan. Ke tempat asal cahaya. Jantung bunga mencelos. Ia teringat cahaya emas yang menyembur dari tanah saat darahnya menyentuh bumi. Jika manusia menemukan tempat itu, kehancuran bukan hanya menimpa hutan, tetapi seluruh desa di sekitarnya. Tak lama kemudian, langkah kaki mendekat. Dari balik pepohonan muncul Pak Lurah, pemimpin desa tempat bunga dibesarkan, diiringi beberapa lelaki bersenjata. Wajah Pak Lurah yang biasanya ramah kini dingin dan asing. "Bunga," katanya lantang. "Kami mencarimu." Bunga melangkah maju dengan ragu. "Ada apa, Pak?" Pak Lurah menatap macan putih dengan mata berbinar penuh nafsu. "Kau menyembunyikan binatang itu, ya? Kau tahu berapa harga kulit dan tulangnya?" Hati bunga terasa diremas. Dia penjaga hutan. Kalau hutan rusak, desa kita juga akan binasa. Pak Lurah tertawa sinis. "Omong kosong. Investor sudah menjanjikan jalan, pabrik, dan uang. Desa ini akan makmur." Dengan mengorbankan alam, suara bunga bergetar antara marah dan kecewa. Seorang pria bertubuh besar maju, mengokang senapan. "Menjauh, gadis. Jangan halangi rezeki kami." Macan putih melangkah ke depan bunga, tubuhnya menegang siap menyerang. Tanah bergetar pelan. "Jika darah manusia pertama tumpah hari ini," bisiknya pada bunga, "perang tak bisa dihindari." Bunga menggigit bibir. Ia tidak ingin ada darah. Namun ia juga tak bisa mundur. "Tolong pulanglah," katanya memohon. "Hutan ini hidup. Ia akan membalas." Pak Lurah mendengus. "Tangkap gadis itu." Macannya tembak. Dentuman senapan memecah udara. Namun sebelum peluru mencapai sasaran, akar-akar pohon menyembul dari tanah, membelit kaki para penyerang. Angin menderu kencang, dedaunan berputar seperti badai kecil. Bunga terkejut. Cahaya di tangannya kembali menyala. "Apa yang terjadi?" Ia berbisik ketakutan. "Kau memanggilnya tanpa sadar," jawab macan putih. Hutan mendengar penjaganya. Namun kekuatan itu datang dengan harga. Tubuh bunga gemetar hebat, pandangannya mengabur. Ia terjatuh berlutut. Pak Lurah berhasil melepaskan diri. Wajahnya dipenuhi amarah dan ketakutan. Kau penyihir," teriaknya. "Bunuh dia." Tiba-tiba terdengar raungan panjang dari berbagai penjuru. Harimau hitam, rusa bertanduk emas, burung-burung besar, bahkan ular raksasa muncul dari balik pepohonan. Mata mereka menyala, menghadap manusia. Para penyerang panik. Beberapa lari tunggang langgang, menjatuhkan senjata. Yang lain jatuh pingsan karena ketakutan. Namun dari balik kerumunan, seorang pria berjaket hitam muncul. Senyumnya dingin, matanya tajam penuh perhitungan. "Menarik sekali," katanya tenang. "Jadi kau penjaga cahaya?" Bunga menatapnya dengan waspada. "Siapa kau?" "Aku orang yang akan mengambil kekuatanmu," jawabnya tanpa ragu. "Hutan ini terlalu berharga untuk dibiarkan dilindungi seorang gadis desa." Macan putih mengaum keras, namun pria itu mengangkat tangan. Dari jari-jarinya memancar cahaya gelap, membuat makhluk-makhluk hutan mundur ketakutan. Dia pembawa kegelapan,
Suara macan putih terdengar berat. Musuh lama kami. Pria itu tersenyum puas. Akhirnya kau mengingatku, macan. Bunga merasa dadanya sesak. Ia berdiri dengan sisa tenaga. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh hutan ini. Pria itu tertawa kecil. Kau sudah melemah, Bunga. Darah penjaga punya batas. Tanah di bawah kaki Bunga retak. Cahaya dan kegelapan saling beradu, membuat langit menggelap mendadak. Hujan turun deras, disertai petir menyambar. Macan putih berdiri di sisi Bunga. Jika perang ini berlanjut, kau bisa kehilangan nyawamu. Bunga menatap hutan, desa, dan makhluk-makhluk yang bergantung padanya. Air mata bercampur hujan mengalir di pipinya. Kalau itu harga untuk melindungi semuanya, aku siap, katanya mantap. Macan putih menunduk, penuh hormat. Maka bersiaplah, penjaga cahaya. Pertempuran terakhir sudah dekat. Di kejauhan, pria berjaket hitam menghilang ke balik kabut, meninggalkan tawa yang menggema. Ancaman sesungguhnya baru saja dimulai. Pengorbanan cahaya dan awal kehidupan baru. Malam turun tanpa bintang. Langit hitam pekat menggantung rendah di atas hutan, seolah dunia menahan napas menunggu takdir ditentukan. Angin berputar liar, membawa bisikan-bisikan kuno yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terikat dengan alam. Bunga berdiri di tengah lingkaran batu di jantung hutan, tempat asal cahaya, dengan tubuh lemah namun tatapan teguh. Di sekelilingnya, pepohonan raksasa merunduk seakan memberi hormat. Akar-akar tua berkilau samar, menyimpan kekuatan ribuan tahun. Macan putih berdiri di sisi Bunga, bulunya memantulkan cahaya keperakan yang kontras dengan kegelapan malam. Luka lama di tubuhnya telah sembuh, namun gurat kelelahan tampak jelas di matanya. Inilah tempat di mana segalanya bermula, suara macan putih bergema di benak Bunga. Dan mungkin, tempat segalanya berakhir. Bunga mengangguk pelan. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut mati, melainkan karena beban pilihan yang harus ia ambil. Ia tahu, kekuatan cahaya yang mengalir dalam darahnya tak akan cukup untuk mengalahkan kegelapan tanpa pengorbanan besar. Langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Sosok pria berjaket hitam muncul dari bayangan, diikuti sisa-sisa pemburu bayaran dan manusia-manusia yang telah dibutakan oleh janji kekayaan. Wajah mereka keras, mata mereka kosong. Kau tepat waktu, penjaga cahaya, kata pria itu dengan suara tenang namun beracun. Serahkan kekuatanmu, dan aku akan membiarkan gadis desa itu hidup. Bunga menatapnya tanpa gentar. Aku adalah gadis desa itu, jawabnya. Dan aku tidak akan menyerahkan apapun. Pria itu tersenyum miring. Maka kau akan lenyap bersama hutan ini. Ia mengangkat tangan. Kegelapan menyembur keluar seperti kabut hitam pekat, merambat di tanah, melilit akar-akar pohon. Pepohonan menjerit, daun-daun menghitam dan rontok seketika. Macan putih mengaum keras, menerjang ke depan. Tubrukan cahaya dan kegelapan mengguncang bumi. Ledakan energi membuat tanah retak, batu-batu melayang, dan angin berputar seperti badai. Macan, jangan, teriak Bunga. Namun sudah terlambat. Kegelapan menancap seperti tombak ke tubuh macan putih, membuatnya terhempas ke tanah. Raungannya menggema menyayat malam. Tidak. Bunga berlari menghampiri, berlutut di sampingnya. Darah putih keperakan mengalir dari luka macan putih, menyerap ke tanah bercahaya. Waktuku hampir habis, bisik macan putih lemah. Dengarkan aku, Bunga. Cahaya sejati bukan milikmu, melainkan pilihanmu.
Air mata Bunga jatuh di tanah. Aku tidak bisa kehilanganmu. Macan putih menatapnya lembut. Setiap penjaga harus melepaskan sesuatu yang paling ia cintai. Pria berjaket hitam tertawa puas. Lihat, bahkan pelindungmu tak berdaya. Bunga bangkit perlahan. Tangannya gemetar, namun langkahnya mantap. Ia berdiri di tengah lingkaran batu, menghadap langit gelap. Kalau cahaya ini harus berakhir bersamaku, maka biarlah, katanya lantang. Ia menekan telapak tangannya ke tanah. Simbol kuno di kulitnya menyala terang, jauh lebih terang dari sebelumnya. Cahaya emas memancar ke langit, menembus awan hitam. Seluruh hutan bergetar hebat. Macan putih mengaum pelan, tubuhnya diselimuti cahaya yang sama. Luka-lukanya menutup, namun matanya mulai memudar. Bunga, terima kasih. Suara itu terdengar untuk terakhir kalinya. Ledakan cahaya menyapu segalanya. Kegelapan menjerit, tersedot kembali ke dalam tanah, mengurung pria berjaket hitam dalam penjara akar dan batu. Tubuhnya membeku, menjadi patung hitam tak bernyawa. Para pemburu tersungkur, kehilangan kesadaran. Hutan kembali sunyi. Ketika cahaya mereda, Bunga tergeletak tak bergerak. Macan putih telah lenyap, yang tersisa hanyalah sehelai bulu putih berkilau di tanah. Pagi datang dengan cahaya hangat. Burung-burung berkicau, pepohonan kembali hijau dan segar. Mata air mengalir jernih. Hutan selamat. Bunga membuka mata perlahan. Ia berada di gubuk reotnya. Tubuhnya terasa ringan, namun telapak tangannya kini polos, simbol cahaya telah menghilang. Ia bangkit dan melangkah keluar. Hutan tampak damai, seolah baru dilahirkan kembali. Di depan gubuk, seekor anak macan putih kecil duduk menunggunya. Matanya biru pucat, penuh kehangatan yang familiar. Bunga tertegun. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Macan, bisiknya. Anak macan itu mengeluarkan suara pelan, mendekat dan menyentuhkan kepalanya ke kaki Bunga. Bunga tersenyum, memeluknya erat. Ia tahu, meski cahaya besar telah pergi dari dirinya, kehidupan baru telah dimulai. Ia bukan lagi penjaga cahaya dengan kekuatan luar biasa, melainkan penjaga dengan hati, yang akan melindungi hutan dengan kasih dan kebijaksanaan. Di kejauhan, desa mulai berubah. Manusia belajar hidup berdampingan dengan alam. Dan legenda tentang gadis desa bernama Bunga dan Macan Putih akan terus diceritakan sebagai kisah pengorbanan, harapan, dan keajaiban yang lahir dari ketulusan.